Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SS Elektronika, suka-suka belajar elektronika. Kali ini kita akan kembali belajar menggunakan aplikasi EcoStructor. Untuk kali ini kita akan belajar tentang pemrograman menggunakan timer di pemrograman ladder diagram di aplikasi EcoStructor Machine Expert Basic ya. Dan di episode sebelumnya kita sudah berkenalan dengan aplikasi EcoStructor Basic. Teman-teman bisa lihat di episode sebelumnya untuk nanti tahu isi-isiannya seperti apa. Dan kemarin kita juga sudah mencoba untuk simulasi juga di video sebelumnya menggunakan aplikasi EcoStructor Machine Expert Basic ini. Jadi aplikasi ini itu untuk memprogram PLC Schneider ya, PLC bermerek Schneider, tapi untuk seri khususnya adalah seri M221, yang dimana seri M221 memiliki banyak referensi seri lainnya ya, dengan jumlah I/O yang berbeda-beda dan juga dengan fitur yang berbeda-beda. Ada yang punya komunikasi serial, ada yang punya komunikasi serial dan Ethernet, dan lain sebagainya. Nah, untuk pertama kita seperti di video sebelumnya, untuk penjelasan detailnya bisa dilihat di video sebelumnya. Dan untuk sama seperti video sebelumnya, kita langsung inaktif aja di bagian ini. Kita lanjutkan ke bagian konfigurasi, kita apply, terus kita lanjut ke konfigurasi, sama kita akan sesuaikan dengan trainer yang kita punya yang ada di sekolahan ya. Untuk trainer yang dimiliki sekolahan itu adalah jenisnya serinya adalah TM221CE40R. Nah, ini memiliki jumlah I/O totalnya itu ada 40 gitu. Ada 40, dimana jumlah inputnya ada di atas, dan di bawah ini totalnya ada 40 input output gitu. Dan ada tambahan juga tambahan input analog eksternal, yaitu TM31IA4 I4 maksudnya, dan ada TM3AHI4 itu output analog. Jadi ya, gambarnya seperti ini untuk trainer yang dimiliki sekolahan. Nah, kita sesuaikan sama dengan trainernya gitu. Kemudian kita akan lanjut ke bagian programming. Nah, sebelumnya kita sudah kenalan gimana caranya untuk memunculkan shortcut secara langsung untuk normally open dan normally close ya, kontak-kontak ladder yang bisa kita munculkan dengan shortcut F4 ataupun Shift F4 untuk normally close, Ctrl F9 untuk output. Nah, kita bisa langsung tanpa harus ngambil dari bagian atas ini ya. Nah, kemudian di sini ada pengisiannya ya. Untuk addressnya kita klik di bagian address ini. Nah, kemarin kita juga udah kenal dengan I sebagai input ya. I itu kalau dalam hardware-nya nanti bagiannya ada di bagian atas ini, atau sebagai input eksternal yang nanti bisa kita wiring di sebagai di programnya ya. Ada I, kita gunakan I00. I00 berarti input yang berada di address 0.0. Nah, kita kasih komen di sini dengan istilah tombol start. Kemudian di sini ada normally close, kita pakai untuk stop ya. Kita taruh di I01, kemudian kita tulis stop. Sini ada start, ada stop. Dan untuk outputnya kita taruh di 0.00. Nah, selanjutnya di episode kali ini karena kita belajar akan timer ya. Nah, nanti untuk penambahan timer itu bisa kita pakai yang ada di bagian sini, ada di bagian function block. Itu bisa dengan menekan F8 untuk function block yang muncul, dan nanti akan ada option ya, option apa yang mau kita pakai. Nah, kalau untuk timer itu ada di bagian atas ini. Nah, karena kita akan belajar timer, kita akan menggunakan yang di bagian atas ini. Tinggal kita klik, nanti terus dia akan muncul. Nah, timer yang di Machine Expert Basic ini itu bisa dipasang di tengah-tengah antara input dan output, ataupun bisa ditaruh di bagian output langsung. Ini berbeda dengan kalau teman-teman yang sudah terbiasa dengan menggunakan CX Programmer ya, itu kan hanya bisa ditaruh di bagian output ya, atau di bagian paling belakang gitu. Sedangkan kalau di Machine Expert Basic ini itu bisa ditaruh di tengah-tengah. Jadi lebih mempermudah lah ya untuk penggunaannya sebetulnya. Nah, tapi itu kembali ke masing-masing brand punya standar masing-masing ya. Kalau di Machine Expert Basic ini itu bisa ditaruh di depan, di tengah, ataupun di belakang.
Nah, kemudian kita bisa setting di sini untuk addressnya kita bisa atur TM1 ini, TM0 ini bisa kita tambahkan, kita ganti alamatnya ya. Terus untuk jenisnya ini ada konfigurasinya, itu ada tipe, preset, time base. Nah, untuk tipenya itu tersedia ada 3, ada tone, TOF, dan TP. Tone itu time on delay, TOF itu timer of delay, dan nanti ada TP juga, pulse. Itu nanti kita bisa coba untuk mencari perbedaannya. Nah, pertama kita untuk rung 1 rung 0 ini kita akan gunakan tone atau timer on delay. Terus presetnya kita akan bikin dia aktif selama 5 detik. Terus kita pilihnya di sini ada time base. Nah, nanti preset ini adalah pengalinya ya, nilai pengali untuk dikalikan dengan time base-nya. Nah, kita bisa pilih satuannya, mau 1 menit per menit atau 1 detik, 100 milisekon, 10 sekon, ataupun 1 milisekon. Nah, itu kita bisa pilih time base-nya mau berapa. Nah, karena kita pengennya 1 per 5 detik ya ini ya, jadi kita pengalinya adalah 1 sekon atau 1 detik. Nah, tinggal kita apply di sini. Nah, setelah apply nanti di dalamnya akan berubah nilainya. Nah, ini untuk rung 0-nya. Nah, kita akan langsung bikin perbedaan antara timer on delay, timer off delay, dan TP secara langsung di rung 0. Terus kita akan tambahkan rung 1 dan rung 2. Masing-masing kita akan ambilkan dari sini. Kita bisa copy paste programnya, ladder di rung 0 ini dengan shift pilih semua. Terus kita paste di sini dan di sini. Nah, setelah kita paste jangan lupa kita rubah lagi addressingnya ya. Pertama kita rubah addressnya untuk timernya. Timernya kita bedakan di atas menggunakan timer 0. Nah, kita untuk addressing kedua ini kita menggunakan timer 1. Nah, di timer 1 kita gunakan dia menjadi timer of delay atau TOF di sini ya. Sama kita atur 5 detik, satuannya di 1 detik, jadi 5 detik. Terus outputnya kita rubah menjadi H1. Nah, kita kasih komen dulu biar nanti ketara ya, ini lampu-lampunya, lampu 1, kedua. Nah, ini kita atur ke TP nya kita set juga 5 detik. Terus nah, ini kita lupa belum rubah, nanti otomatis yang atas juga ikut berubah. Nah, kita atur dulu di sini, kita nanti kembali ke yang ke atas karena ikut terubah tadi. Ini sekarang juga kita atur 5 detik. Yang TM0 kita juga akan rubah dulu menjadi tone. Nah, sekarang kita punya masing-masing ada tone, TOF, dan tone, TOF, dan TP. Nanti sekali aktif ya, jadi dari tombol start untuk mengaktifkan 3 jenis timer yang berbeda ini. Nah, selanjutnya untuk mensimulasikan seperti di video sebelumnya, itu tinggal klik commissioning, kemudian tidak usah hiraukan bagian atas untuk login ini. Itu ketika nanti kita sudah terhubung dengan hardware ya. Untuk bagian atas ini, nah kita fokus di sini ada launch simulator, kita klik launch simulator, nanti akan muncul monitoringnya, kontrol monitoringnya. Nah, ini pop up kecil ini untuk nanti bisa kita sebagai monitoring dan kontrolnya. Kita pindah ke programming lagi untuk kita pantau secara langsung juga secara live. Nah, kita run dulu sebelum nanti kita aktifkan dari monitor kontrolnya ini, kontrol monitornya. Kita run dulu. Nah, sekarang kita perhatikan yang pertama dulu di rung 0. Ketika tombol start kita tekan, kita bisa tekan dari sini. Nah, detiknya itu akan berjalan 2, 3, 4, 5, baru lampunya aktif seperti itu. Jadi timer on itu ketika kita tekan tombol start, dia baru aktif. Lampu ini akan aktif setelah timer ini berjalan selama 5 detik. Jadi ketika alirannya ya dari tombol start ini menuju ke tone berjalan selama 5 detik di sini, baru nanti akan mengaktifkan lampu 1. Nah, selanjutnya untuk di
rung 1, kita akan fokus ke TOF-nya. Kalau timer on delay, jadi istilahnya time on delay, jadi dia mendelay lampu 1 ini untuk aktif. Nah, sedangkan timer off delay ini dia akan mendelay untuk matinya. Nah, ketika kita matikan tombol start, terus kita stop di sini. Nah, ketika tombol start dilepas, dia akan mati ya. Nah, di sini TOF itu akan bekerja. Dia akan mati setelah TOF-nya ini habis waktunya. Jadi hitungannya mundur. Nah, kita akan ulangi lagi untuk membacanya ya. Ketika kita tombol start ditekan, lampu 2 itu akan aktif langsung. Sedangkan lampu 1 itu akan menunggu timer on delay selama 5 detik untuk aktif. Kita tekan tombol start. Nah, lampu 2 aktif, lampu 1 menunggu timer on delay berjalan sampai 5 detik. Nah, ketika 5 detik dia akan nyala dan lampu 2 sudah nyala sedari awal. Nah, ketika kita matikan, nah, lampu 1 akan langsung mati, sedangkan lampu 2 akan mati setelah 5 detik atau timer of delay. Seperti itu. Nah, sekarang kita perhatikan yang bagian TP. Ketika kita tekan tombol start, nah, dia juga akan seperti timer on delay bekerjanya. Nah, cuman kalau timer on delay itu mati dulu lagi nyala, mati dulu baru nyala setelah 5 detik, sedangkan TP itu dia nyala dulu dan mati setelah 5 detik. Itu perbedaan antara ketiga timer ini. Nah, kita ulangi lagi untuk mencari perbedaannya. Kita tunggu 5 detik untuk TOF-nya ya, karena dia akan menunggu mati dulu. Nah, setelah itu kita on ini di sini, perhatikan lampu 1 dan lampu 3. Nah, ketika ditekan, TP akan langsung aktif lampunya dan dia juga akan menghitung selama 5 detik. Setelah 5 detik dia akan mati. Sedangkan untuk timer on delay dia akan nyala setelah 5 detik aktif. Nah, ini kita sudah bisa menggunakan 3 jenis timer yang ada di Machine Expert Basic untuk memprogram PLC. Yang pertama ada tone, yang kedua ada TOF, dan yang ketiga ada time pulse. Seperti itu. Jadi ketiga timer ini kita bisa memanfaatkan sesuai dengan cara kerja yang nanti akan kita gunakan, seperti itu ya. Timer on delay untuk nyala setelah 5 detik, mendelay lampu nyala sebelum 5 detik. Nah, sedangkan time of delay dia akan mendelay mati selama 5 detik, sedangkan time pulse dia akan menyalakan mematikan setelah pulse-nya habis. Itu perbedaan dari 3 timer ini. Nanti secara grafik bisa kita gambarkan juga untuk timer on delay dan timer off delay dan TP. Nah, untuk gambaran secara simulasinya akan seperti ini untuk membedakan ketiga jenis timer yang ada di Machine Expert Basic ini. Nah, teman-teman nanti bisa mengaplikasikan ini di project-project yang sesuai dengan fungsinya gitu ya. Mau menggunakan tone, TOF ataupun TP. Mungkin itu untuk episode kedua ini terkait dengan belajar Machine Expert Basic untuk pemrograman PLC M221 Schneider untuk episode timer. Selanjutnya kita akan belajar di episode counter. Terima kasih, salam SS Elektronika, suka-suka belajar elektronika.